info coba gak juga ya wes halo. Upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak terus dikembangkan melalui pendekatan edukatif yang ramah usia. Salah satunya diwujudkan melalui inovasi boneka edukasi seksual karya mahasiswa Universitas Surabaya yang dirancang khusus untuk anak usia dini. Kepala KB Sanggar Kreativitas Ubaya, Sinta Oktaviani, menegaskan bahwa pendidikan seks pada anak usia dini sangat penting, terutama dalam 5 tahun pertama kehidupan anak. Selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim Timur, rekan Sulfi Sofiana, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nurma. Saya laporkan dari Kota Surabaya. Mahasiswa Universitas Surabaya baru saja membuat inovasi untuk mengedukasi anak-anak sejak usia dini akan kekerasan seksual. Hal ini boneka edukasi ini dibuat oleh Amelia Margareta Suprapto, mahasiswa program studi Desain dan Manajemen Produk Ubaya. Amelia mengaku terinspirasi dari maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Ia menyebutkan berdasarkan hasil wawancara dengan psikolog anak, edukasi seksual dapat mulai diberikan pada usia 3 hingga 6 tahun. Hal inilah yang mendorongnya merancang boneka edukatif yang ramah anak dan mudah digunakan oleh orang dewasa. Apalagi saat ini edukasi seksual masih dianggap tabu sehingga boneka ini dirancang agar orang tua dan guru lebih mudah menyampaikan materi ke anak-anak tanpa rasa canggung. Proses pembuatan boneka tersebut memakan waktu hampir 1 tahun dan menjadi bagian dari tugas akhir Amelia. Ia memulainya dengan studi pustaka, studi visual dari buku anak hingga wawancara dengan orang tua, guru TK, dan psikolog anak. Dari 5 alternatif desain, ia melibatkan anak-anak dan guru TK untuk memilih dan setiap desain memiliki kelebihan yang kemudian digabungkan menjadi elemen terbaik sebagai desain final. Boneka ini dilengkapi dengan sensor sentuh di area tubuh yang tidak boleh disentuh seperti wajah, dada, dan area intim. Saat disentuh, boneka akan mengeluarkan suara peringatan. Selain itu, boneka juga memiliki ekspresi wajah magnetik berupa senang, sedih, dan marah yang dapat diganti sesuai kebutuhan pembelajaran. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi media edukasi alternatif yang efektif untuk meningkatkan kesadaran anak tentang perlindungan diri sekaligus mendukung pencegahan kekerasan seksual sejak usia dini. Demikian saya laporkan dari Kota Surabaya, kembali ke studio. Terima kasih rekan Sulfi dan selamat bertugas kembali. Di awalnya karena melihat dari berita-berita kan banyak ya terjadi kekerasan seksual di Indonesia. Nah, setelah saya cari tahu datanya ternyata anak-anak itu paling banyak yang jadi korban kekerasan seksual. Nah, maka dari itu untuk pencegahan supaya hal itu tidak terjadi, gimana sih edukasi seksual itu harus diberikan ke anak-anak sedini mungkin. Nah, bisa dimulai berdasarkan hasil wawancara dengan psikolog anak, katanya boleh dimulai dari 3 sampai 6 tahun. Nah, maka dari itu saya buat boneka ini yang bisa mengajarkan edukasi seksual ke anak-anak di usia segitu, yang mudah diterima oleh anak-anak dan ramah untuk anak-anak. Selain itu boneka ini juga karena kan edukasi seksual itu masih dianggap tabu ya oleh masyarakat. Nah, jadi gimana sih supaya boneka ini bisa mempermudah orang dewasa untuk membahas topik edukasi seksual ke anak-anak gitu. Di awal dapat ide sampai benar-benar finish itu kurang lebih 1 tahun, dari semester 5 sampai sekarang semester 7. Ini kan karena untuk tugas akhir ya, skripsi. Jadi awalnya ada pengumpulan data dulu dari studi pustaka, studi visual. Studi visual itu saya ambil dari buku anak-anak tentang edukasi seksual, tentang gimana sih mereka menggambarkan anak-anak. Oh, kalau anak perempuan itu ada poninya, pipinya ada blusnya, rambutnya dikuncir macam-macam, bajunya ada rumbai-rumbainya gitu. Kemudian saya juga melakukan wawancara ke orang tua, ke guru TK, dan juga ke psikolog anak sebagai ahlinya gitu. Nah, setelah dapat data-data itu baru selanjutnya membuat 5 alternatif desain. Nah, dari 5 alternatif desain itu baru setelahnya dipilih yang mana yang paling oke nih gitu. Nah, itu saya pemilihannya dengan menunjukkan ke anak-anak, nanti anak-anak pilih mereka suka yang mana, sama ke guru TK juga suka yang mana. Nah, ternyata dari hasil itu
masing-masing alternatif ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, jadi akhirnya diambillah aspek-aspek elemen-elemen yang paling terbaik dari tiap-tiap alternatif, dijadikan satu, dijadikan perbaikan alternatif desain. Dari situ baru dibuat studi model. Studi model ini untuk uji coba dulu bonekanya direalisasikan berhasil enggak, terus kan ada rangkaian elektroniknya, berhasil enggak, ada kalau kena kain boneka oke enggak, bisa nyala apa enggak gitu, terus ukurannya apakah sudah sesuai, sudah cocok begitu. Setelah ada perbaikan studi model, baru ada final design dan kemudian baru dibuatlah prototipe yang hasil akhirnya seperti ini. Ini di belakang ada saklar on off-nya, jadi bisa digeser. Kalau ini modul charger Type C, jadi bisa rechargeable. Nah, begitu saklarnya sudah dinyalakan, tinggal disentuh aja area-area yang dilarang. Itu ada di area wajah, area dada, kemudian alat kelamin, kemudian di bokongnya gini. Gitu. Lalu selain itu ada juga ini ekspresi wajahnya magnetik, jadi bisa diubah. Ada 3 ekspresi wajah: senang, sedih, sama marah. Karena kan ini suaranya jangan sentuh gitu ya. Kalau ngomong jangan sentuh tapi wajahnya senang kan aneh gitu. Jadi bisa diganti wajahnya yang marah. Selain itu juga kalau untuk guru sekolah mau bermain peran, cerita, bisa menggunakan wajah ini, ekspresi wajah ini begitu. Ini sangat penting karena zaman sekarang itu kan ngeri ya. Jadi ini penting sih menurut saya. Gitu. Saya kasih edukasi karena dia juga adiknya cowok, dia sudah mulai penasaran. Cewek cowok sudah saya ajarkan dan lebih bagus lagi ya, dapat ilmu dari sekolah juga. Di pojok pula kat ya wes lah. Lagi Pak ya? Saya Zarian. Ya, cek. Ale, lihat bonekanya. Ini bonekanya siapa? Cewek apa cowok? Cewek. Oh, boleh nggak cowok yang aneh? Nggak boleh ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.